Sementara itu KPK juga menetapkan pengusaha Hong Arta John Alfred sebagai tersangka baru dalam kasus korupsi pembangunan infrastruktur di Maluku. Tersangka diduga memberi suap sebesar 11,6 miliar rupiah kepada anggota DPR dan pejabat Balai Pelaksana Jalan Nasional BPJN. Analisis kasus pengusaha Hong Arta didakwa suap ex-anggota DPR dan Kepala BPJN 9 sebesar 11,6 miliar rupiah. Permasalahan pokok, Direktur dan Komisaris Jeko Group, Hong Arta John Alfred, didakwa menyuap anggota DPR RI periode 2014-2019, Damayanti Wisnu Putranti, dan Kepala BPJN 9 Maluku dan Maluku Utara, Amran Hi Mustari. Hong Arta didakwa menyuap kedua penyelenggara negara tersebut sebesar 11,6 miliar rupiah dalam kasus suap proyek di Kementerian PUPR tahun 2016. Suap tersebut bertujuan agar Hong Arta mendapatkan paket proyek program aspirasi dari Damayanti di wilayah kerja BPJN 9 Maluku dan Maluku Utara. Kasus ini bermula dari operasi tangkap tangan pada Januari 2016. KPK saat itu menangkap Damayanti yang masih menjadi anggota DPR dari fraksi PDIP. Damayanti diduga menerima suap terkait pengerjaan proyek jalan yang ditangani Kementerian PUPR. Total, sudah ada 12 orang yang terlibat dan sebagian besar sudah dijatuhi vonis oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Adapun uang-uang yang diberikan kepada Amran diberikan juga kepada Rudi Erawan selaku Bupati Halmahera. Uang tersebut berasal dari Direktur PT Windu Tunggal Utama, Abdul Khoir, kemudian Komisaris PT Cahaya Mas Perkasa, Sokok Seng alias Aseng, lalu dari Henok Setiawan, Hong Arta John Alfred, dan Charles Franz alias Carlos. Kasus ini juga melibatkan beberapa orang anggota DPR lainnya, yaitu Budi Supriyanto, Andi Taufantiro, Musa Zainuddin, dan Yudi Widian yang berasal dari partai yang berbeda. Terdapat juga 3 orang lainnya yang terlibat kasus ini, yaitu Erwantoro, Julia Prasetyarini, dan Desi Aadwin. Aktor yang berperan dalam kasus ini. Yang pertama itu adalah Damayanti Wisnu Putranti, Budi Supriyanto, Andi Taufantiro, Musa Zainuddin, dan Yudi Widian yang merupakan anggota DPR penerima suap. Lalu Amran Hi Mustari, Kepala BPJN 9 Maluku dan Maluku Utara, sebagai penerima suap dari rekanan kontraktor swasta sekaligus pemberi suap kepada Bupati Halmahera. Kemudian Julia Prasetyarini dan Desi Aadwin sebagai asisten dari Damayanti Wisnu Putranti. Lalu Rudi Erawan selaku Bupati Halmahera yang menerima suap. Lalu Erwantoro yang merupakan sosok penggunaan rekening dan kurir pemberi suap. Lalu yang terakhir adalah Hong Arta, Abdul Khoir, Henok Setiawan, Charles Franz, dan Su Kok Seng yang merupakan rekanan kontraktor yang berperan sebagai pemberi suap. Selanjutnya adalah bentuk pelanggaran nilai dasar ASN. Nilai dasar ASN terdiri dari nilai aneka, yaitu akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Dan nilai akuntabilitas pelanggaran yang dilakukan adalah terpilihnya Bapak Amran Hi Mustari sebagai Kepala BPJN 9 Maluku dan Maluku Utara karena pemilihannya tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan dengan baik dengan adanya pengaruh politik dalam pemilihannya tersebut. Pada nilai nasionalisme adalah tidak ada rasa nasionalisme karena kepentingan pribadi dan kelompok di atas kepentingan bangsa dan negara. Pada etika publik, pelanggarannya adalah mencederai nilai etika publik di mana ASN berfungsi sebagai pelayan masyarakat namun bertindak tidak sesuai peraturan dan juga tidak dapat memegang amanah sebagai pejabat publik. Kemudian pada nilai komitmen mutu, pelanggaran terjadi adalah dengan terjadinya suap pemilihan rekanan pelaksana proyek tidak akan memperhatikan mutu dari kontraktor pelaksana proyek tersebut, sehingga akan dapat mengurangi mutu dari infrastruktur yang akan dibuat. Lalu yang terakhir pada nilai anti korupsi, pelanggaran yang dilakukan adalah melakukan suap untuk mendapatkan paket proyek program aspirasi serta memberikan suap untuk mendapatkan suatu jabatan tertentu. Selanjutnya, dampak dari pelanggaran atau tidak diterapkannya nilai dasar ASN adalah tidak mendukung upaya pemerintah dalam memberantas korupsi, lalu merusak citra Kementerian PUPR, kemudian menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah,
juga merugikan keuangan negara serta menghambat pembangunan infrastruktur. Gagasan alternatif pemecahan masalah. Pertama, membuat regulasi untuk pemecatan apabila ASN terbukti melakukan tindakan korupsi. Yang kedua, mewajibkan pelatihan wawasan anti korupsi bagi seluruh ASN. Ketiga, mendukung gagasan yang telah dibuat KPK untuk memberlakukan hukuman beban biaya sosial, di mana hukuman ini dibuat sangat berat hukumannya. Konsekuensi penerapan gagasan. Pertama, penambahan alokasi anggaran untuk pelatihan. Kedua, proses yang panjang untuk pembuatan regulasi hukuman beban biaya sosial. Ketiga, ASN menjadi takut untuk melakukan tindakan korupsi. Dan yang keempat, pembangunan infrastruktur dapat berjalan dengan baik dan berkualitas. Bapak Basuki Cahayapurnama pernah mengatakan, Anda tidak perlu mengangkat senjata dan membunuh orang seperti zaman perjuangan dulu. Cukup jangan korupsi saja. Itu sudah cukup menolong negara kita.